Salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian minggu ini dilayani oleh Bapak Rindolos Sumario. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhias kekudusan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu Yesus dibaptis ini, kita dipanggil merenungkan tema terus-menerus dibaharui. Melalui tema kita diajak untuk menghayati bahwa baptisan adalah sebuah tanda dan materai sekaligus komitmen untuk terus-menerus hidup dalam pembaruan diri, seperti yang difirmankan Tuhan di dalam Roma 6 ayat yang ketiga dan keempat berbunyi demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Terima tanda kasih-Mu.
Jemaat yang terkasih, sebelum mengakui dosa kita, mari kita berefleksi dari pertanyaan Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang kedua. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mari jemaat yang terkasih, kita mengakui segala dosa kita di hadapan Allah secara pribadi. Ya Allah, ampunilah kami yang tidak hidup dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus-Mu. Seringkali kami tidak mau memperbaiki diri kami dan berubah sesuai kehendak-Mu. Tolonglah kami, berilah kami hati yang lembut dan pikiran yang bening untuk dapat terus-menerus mengikuti firman-Mu. Inilah doa pengakuan dosa kami dan permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan dengan penuh syukur yang tertulis dalam Kolose 2 ayat ke-12 berbunyi demikian. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan damai kita dengan saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan Ku Diubahnya PKJ 200. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan dan kita merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur, berterima kasih oleh karena berkat anugerah, penyertaan dan pertolongan Tuhan selama 1 tahun yang sudah kami lalui, yaitu tahun 2020.
Dan kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, kami yakin dan percaya bahwa semuanya oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada saat ini juga Tuhan berkenan memanggil kami untuk kami duduk sejenak mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini sungguh-sungguh melengkapi kami, mendampingi kami khususnya untuk menjalani kehidupan hari-hari mendatang, khususnya dalam kami memasuki tahun 2021 ini. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kami sebagai manusia yang penuh dengan dosa, kelemahan, dan kekurangan. Kami sangat terbatas untuk mengerti dan tidak pantas untuk menerima firman Tuhan. Tapi oleh karena anugerah dan kematian Kristus yang telah melayakkan kami untuk kami boleh datang kepadamu. Berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Jadikanlah firman ini menjadi bagian di dalam kehidupan kami, mempengaruhi perjalanan kehidupan kami hari mendatang. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Injil Markus pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah terus-menerus dibaharui. Ya, terus-menerus dibaharui. Usia seseorang tidak menjamin bahwa orang itu memiliki kualitas iman dan kualitas karakter yang baik. Tidak menjamin. Ya. Bisa saja usia masih muda tetapi punya karakter, punya iman yang baik. Tetapi bisa saja usianya sudah lanjut, bahkan rambutnya sudah putih, tidak menjamin bahwa orang tersebut sudah memiliki kualitas
spiritual dan karakter yang baik. Demikian juga usia lama kita menjadi orang Kristen juga tidak menjamin bahwa kita pasti menjadi orang Kristen yang baik, tidak juga. Atau barangkali ada orang yang mengatakan dari nenek moyang saya sudah Kristen. Ya, nenek moyang saya sudah Kristen. Saya keturunan orang-orang Kristen dan seterusnya. Tetapi status itu tidak memberikan jaminan bahwa orang itu akan memiliki karakter yang baik dan spiritualitas yang baik. Nah, sekarang persoalannya ada di mana? Ternyata persoalannya adalah penghayatan iman dan penghayatan baptisan kita barangkali itu yang perlu sungguh-sungguh dihayati dan dipahami dengan baik. Dan pada pagi hari ini saya akan menjelaskan apa sih kira-kira makna khususnya tentang air, ya, karena disebut di sini banyak, ya. Jadi ada 4 yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah tentang air bah pada zaman Nuh, yang tadi kita nyanyikan juga tentang air bah. Nah, air bah ini pada zaman Nuh ini menjelaskan, melambangkan tentang kebinasaan semua yang jahat, semua yang berdosa, semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan diselesaikan di situ, dibereskan di situ, dikuburkan di situ, dan dilenyapkan di situ. Itu peristiwa air bah. Tetapi peristiwa air bah juga berbicara tentang kehidupan yang baru. Ketika air itu sudah mulai surut, kemudian Tuhan berfirman kepada Nuh, sekarang kamu turun. Artinya lanjutkan kehidupan yang baru. Jadi diharapkan melalui keturunan Nuh, orang yang sungguh-sungguh takut pada Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, orang yang cinta Tuhan, lahirlah generasi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Itulah proses kehidupan yang baru. Yang lama sudah dilenyapkan melalui peristiwa air bah. Ya, jadi peristiwa air bah berbicara tentang yang pertama, melenyapkan segala yang jahat. Yang kedua, air bah berbicara tentang kehidupan yang baru, kehidupan yang cinta Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini berbicara tentang padang gurun dan sungai Yordan. Ini disebut-sebut tentang padang gurun, ya, terus sungai Yordan. Apa kira-kira maknanya? Kalau Bapak Ibu kita membaca tentang sejarah Israel, orang Israel keluar dari Mesir masuk ke padang gurun, lalu sebelum masuk ke tanah perjanjian harus menyeberangi sungai Yordan. Apa artinya itu? Padang gurun ini menjelaskan tentang perbudakan dosa. Mesir juga menggambarkan tentang perbudakan dosa. Padang gurun juga bercerita tentang segala dosa, kutuk dan segala macam selesai di situ. Yang kerjanya hanya bersungut-sungut, memaki-maki Tuhan, marah-marah sama Tuhan, lenyap di situ. Ya. Yang kerjanya hanya membelakangi Tuhan, mengkhianati Tuhan, selesai di situ, di padang gurun itu. Padang gurun juga berbicara tentang berakhirnya penggembaraan kehidupan yang berdosa, kehidupan yang lama itu, kemudian masuk kepada kehidupan yang baru. Itulah sebabnya orang Israel sebelum masuk ke tanah perjanjian harus menyeberangi sungai Yordan. Nah, sungai Yordan ini berbicara tentang tanda keselamatan. Dimulai dengan kehidupan yang baru. Padang gurun sudah selesai. Penderitaan, kejahatan, segala macam selesai di situ, sudah ditinggalkan masa lalu. Sekarang masuk ke dalam tanah perjanjian. Itulah tanda kehidupan yang baru. Kemudian kita masuk ke dalam bacaan kita, Markus pasal yang pertama. Yesus dibaptis di sungai Yordan. Peristiwa Yesus dibaptis menjelaskan atau melambangkan solidaritas Yesus Kristus terhadap orang-orang berdosa dan penderitanya oleh karena keberdosaan itu. Ini sebagai bentuk solidaritas. Bukan berarti Yesus berdosa, tidak. Ya, perlu dicatat.
Bukan berarti Yesus orang berdosa, tidak. Ini sebagai bentuk solidaritas terhadap orang-orang yang berdosa. Kemudian Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis ini melambangkan atau tanda awal pelayanan Yesus. Jadi sebelum Yesus dibaptis, Yesus tidak melakukan apa-apa. Kemudian setelah Yesus dibaptis, ini adalah tanda awal pelayanan dilakukan. Melakukan kehendak Allah di dunia ini. Kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan. Lalu yang keempat, kita masuk kepada baptisan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sudah dibaptis. Malah kadang-kadang ada yang lucu, baptisan percik enggak abdol katanya. Kalau bisa dibaptis selam di sungai. Kalau bisa lebih abdol lagi di Sungai Yordan. Ya. Supaya lebih abdol lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mau mengatakan perlu pemahaman yang benar tentang makna baptisan itu sendiri. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baptisan itu melambangkan tanda meterai bahwa hidup lama saya, hidup yang penuh dengan dosa dan kesalahan itu sudah selesai, dikuburkan bersama-sama dengan kematian Kristus. Selesai di situ. Itu penghayatan yang harus kita imani. Bahwa ketika saya dibaptis di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pada saat itulah saya mengakui, saya meyakini bahwa kehidupan lama saya sudah selesai di situ. Dikuburkan melalui peristiwa kebangkitan, kematian dan kebangkitan Kristus. Lalu yang kedua, bukan sampai di situ. Baptisan itu menjelaskan bahwa pada saat kita dibaptis dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pada saat itulah kita memulai kehidupan yang baru. Bukan berarti pada saat kita dibaptis 100% kita sudah tanpa dosa, tidak. Ya. Baptisan menjelaskan bahwa sekarang saya memulai kehidupan yang baru, yang akan terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus. Makanya kenapa Roh Kudus diutus? Karena Roh Kudus itulah yang akan memimpin, membimbing kita untuk terus-menerus diperbaharui. Sebagai anak-anak Allah, sebagai keluarga Allah, sebagai manusia yang sudah ditebus dan akan terus berjuang sampai kepada kesempurnaan. Nah, untuk memperbaharui anak-anaknya, Tuhan memakai ribuan media. Bahkan barangkali jutaan media yang Tuhan pakai untuk terus memperbaharui anak-anaknya. Supaya anak-anaknya terus-menerus bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin cinta Tuhan, semakin sempurna. Dan akhirnya ketika Tuhan panggil, tak bercacat dan tak bernoda. Itulah kira-kira makna baptisan yang kedua. Bahwa kita dipanggil untuk terus-menerus diperbaharui. Jadi pembaharuan itu akan terus-menerus sampai pada titik akhir. Kalau masih koma, berarti masih terus diperbaharui. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tanggal 10 Januari 2001, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama berefleksi, bertanya, apa yang harus Tuhan perbaharui dalam hidup saya? Apa yang harus Tuhan ubah dari hidup saya? Dan Bapak, Ibu, dan saudara yang paling tahu. Tapi di sini saya menawarkan ada 5 hal, ya, untuk kita hayati bersama-sama. Nanti silakan Bapak, Ibu, dan saudara tambahkan sendiri. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara, apa yang harus kita tinggalkan? Apa yang harus kita perbaharui? Yang pertama-tama adalah
berhenti, bersungut-sungut. Lalu ganti dengan kata bersyukur pada Tuhan. Kenapa saya ambil di sini? Barangkali pada tahun 2020 yang kita alami bersama-sama, barangkali kita menghayati itulah padang gurun yang kita hadapi, yang kita jalani. Padang gurun berarti berbicara tentang kesulitan di situ. Padang gurun juga berbicara tentang penderitaan. Padang gurun juga berbicara tentang keterbatasan segala sesuatu di situ. Tidak ada air lah, ya, krisis air lah, krisis ekonomi, segala macam di situ muncul di padang gurun. Lalu padang gurun juga identik dengan bersungut-sungut. Tidak sanggup menghadapi keadaan padang gurun yang penuh dengan kesulitan. Lalu muncullah bersungut-sungut. Mari kita ubah. Mari kita ganti bersungut-sungut itu dengan kata bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mari kita memasuki tahun 2021 ini. Mungkin padang gurun tidak akan berhenti. Iya. Virus corona barangkali nggak akan berhenti. Nggak apa-apa. Mungkin itu padang gurun yang kita hadapi. Tapi mari kita ubah sikap kita menghadapi padang gurun itu. Yaitu bersyukur. Bukan bersungut-sungut. Lalu yang kedua, barangkali selama tahun 2020 kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Mengandalkan kekuatan manusia. Menghadapi situasi kondisi padang gurun. Lalu mengandalkan kekuatan dirinya. Mengandalkan kekuatan manusia. Biasanya ciri-ciri orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kekuatan manusia, biasanya ciri-cirinya adalah orang yang seperti itu dikuasai dengan rasa takut. Orang itu dikuasai dengan rasa cemas, rasa khawatir, gelisah, marah-marah, kecewa, sakit hati, dan macam-macam. Karena apa? Mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Mengandalkan manusia. Ternyata apa yang dia andalkan tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kecewa, sakit hati, marah, dan seterusnya. Mari kita ubah. Ya. Barangkali keadaan tidak akan berubah. Atau mungkin semakin lebih sulit. Mari kita ubah. Bukan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Bukan mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Ketika orang itu mengandalkan kekuatan Tuhan, biasanya orang itu akan berserah. Percaya bahwa Tuhan itu akan bertindak. Percaya bahwa Tuhan itu akan menolong. Andalkan Tuhan. Mari kita ubah. Yang selama ini barangkali mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Mari kita ubah. Mengandalkan kekuatan Tuhan. Tidak ada kekuatan yang jauh lebih hebat daripada kekuatan Tuhan sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini berbicara tentang karakter. Jadi saya campur aduk ini antara iman, spiritual, dan karakter. Ini tentang pelit kikir yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Barangkali zaman kayak begini lagi susah, pendapatan sedikit, gak cukup, masih kurang, boro-boro mau berbagi. Nah, karakter pelitnya udah mulai muncul. Ya, situasi kondisi serba kekurangan, karakter pelitnya udah mulai muncul. Tidak memikirkan orang lain. Mari kita ganti karakter ini. Dengan karakter apa? Karakter yang mau berbagi. Yang mau peduli terhadap penderitaan orang lain. Memang kita juga susah. Tapi bukan berarti gak boleh peduli. Justru dalam situasi kondisi seperti itulah karakter akan diuji. Apakah kita peduli? Apakah kita mau berbagi kehidupan atau tidak? Itu seperti khotbah dalam awal tahun, bukan? Yang disampaikan oleh Pak
Pendeta Paulus pada hari pertama ya, tanggal 1 Januari. Itu Matius 25 ayat 31 sampai 46. Betapa sukacitanya orang yang mau berbagi. Ya. Ketika berbagi tidak menunggu harus berlimpah. Dan berbagi itu selalu ada kesempatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat pastor luar biasa. Khususnya komisi senior ya. Terus komisi dewasa dan Mawar Saron. Di tengah-tengah situasi sulit seperti ini mau berbagi. Dengan semangat menyiapkan paket sembako sekian-sekian. Saya saja yang tugasnya hanya mengantar, senangnya luar biasa. Apalagi yang memberi. Apalagi yang bersedia untuk berbagi. Yang nyiapin satu paket ini segala macam. Luar biasa. Sukacitanya luar biasa ketika mau berbagi. Aksi sosialnya luar biasa. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah berhenti dari pikiran yang negatif. Bahkan berprasangka buruk terhadap siapa? Terhadap keadaan, ya, terhadap keadaan situasi yang kita hadapi. Bisa saja pikiran negatif, prasangka buruk kita muncul. Terhadap siapa lagi? Terhadap orang lain. Terhadap siapa lagi? Terhadap orang-orang yang paling dekat dengan kita. Bisa saja kita memiliki pikiran yang negatif, prasangka yang buruk kepada orang lain, kepada keadaan, atau kepada institusi, bahkan kepada negara barangkali. Nah, biasanya orang-orang yang berpikiran negatif, yang berprasangka buruk ini ciri-cirinya adalah suka menghakimi orang. Kerjanya cuma kritik melulu, mencela, sewot, marah-marah. Biasanya orang seperti hidupnya nggak tenang. Ya, lalu merencanakan kejahatan. Lalu ketakutan. Apakah kita mau hidup seperti itu? Mari kita tinggalkan. Itu padang gurun. Udah selesai itu. Mari kita ganti dengan pikiran yang positif. Memandang keadaan dengan penuh pengharapan. Ada pelangi di balik awan yang gelap. Itu pikiran positif. Biasanya orang yang berpikiran positif itu sukacita, ya, damai sejahtera, punya pengharapan, optimis, ya, damai dengan siapapun. Dan biasanya selalu ada jalan. Yang menurut kita tidak ada jalan. Dan selalu ada jalan. Mari kita kembangkan pikiran yang positif di tahun 2021 ini. Yang terakhir, yang kelima adalah suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Itu sesuai dengan kitab Wahyu. Kalau engkau tidak panas, tidak dingin, maka akan dimuntahkan. Kata kitab Wahyu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, barangkali selama 1 tahun yang sudah kita lewati, paling tidak 10 bulan katanya yang kita lewati, barangkali membuat kita suam-suam kuku, malas doa, malas baca firman, malas ibadah. Tuhan menjadi tidak prioritas. Jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Orang Kristen standar, biasa. Apakah seperti itu? Tahun 2020. Mari kita ganti. Roh yang menyala-nyala. Totalitas. Sungguh-sungguh cinta Tuhan. Bukan asal-asalan. Tuhan diprioritaskan. Semangat. Dan semakin cinta Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh lakukan itu. Kalau biasa-biasa,
kalau kata kitab Wahyu akan dimuntahkan. Mari kita sungguh-sungguh. Sambil mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Mantan murid saya dari SMA Hidup Baru. Waktu itu saya yang pimpin kelas katekisasi dia. Kalau dia dibaptis. Kemudian setelah lulus, dia bekerja di Malaysia sambil kuliah di sana. Dalam WA itu dia bercerita tentang keadaan di sana. Tapi intinya, Pak, saya mau sungguh-sungguh cinta Tuhan. Pak, saya mau sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Pak, saya mau sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Lalu saya bertanya, emangnya selama ini kemana? Nggak pernah ke gereja. Terlalu banyak aliran gereja di sana. Jadi saya bingung. Lalu saya bilang, banyak alasan. Tapi poinnya adalah, anak ini mau sungguh-sungguh cinta Tuhan. Ada komitmen. Lalu saya bertanya, apa yang membuat kamu berubah seperti itu? Keadaan, Pak. Keadaan saya amburadul di Malaysia. Tidak ada cara lain, saya harus kembali pada Tuhan. Syukurlah, sadar. Tapi saya bersyukur dengan anak ini. Punya komitmen untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen biasa, standar. Totalitas sama Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita bangun di tahun 2021 ini. Mari kita kembangkan. Mari kita ubah itu. Yang selama ini kita hanya biasa-biasa saja. Mari kita sungguh-sungguh, totalitas untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya percaya bahwa Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan kita semua untuk kita memasuki tahun 2021 ini dengan karakter yang baru, dengan iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita saat teduh. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Ning Siregar.
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 4 hingga 10 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuk di dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang Tuhan boleh ingatkan kami kembali bahwa kami harus meninggalkan kehidupan lama kami dan menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk terus-menerus diperbaharui. Biarlah Roh Kudus yang terus berkarya, memperbaharui karakter kami, memperbaharui iman kami, sehingga ketika Tuhan panggil kami didapati oleh Allah dalam keadaan tidak bercacat dan tidak bercela. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh membekali kami untuk kami bersama-sama memasuki tahun 2021 ini. Bapak, pada saat ini kami mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 4 sampai 10 Januari. Kami yakin dan percaya bahwa jika mereka boleh melewati perjalanan kehidupan selama 1 tahun ini, semata-mata oleh karena penyertaan dan kebaikan Tuhan. Jika mereka semua dalam keadaan baik-baik saja, kami percaya itu adalah pemeliharaan Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan hari-hari yang mereka akan jalani ke depan. Mari ya Tuhan, Engkau dampingi, Engkau sertai, Engkau berkati apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Buatlah mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka untuk hari-hari mendatang. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami terus berdoa khususnya untuk kami semua seluruh anggota jemaat GKI Pastur di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Tahun yang baru ini kami tidak tahu ke depan apa yang akan terjadi, perubahan-perubahan apa yang akan terjadi. Tapi kami mau menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami semua, seluruh anggota jemaat-Mu, untuk bersama-sama berjalan dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan berjalan bersama dengan kami percaya Tuhan menolong, menyelamatkan, dan memberkati kami. Bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, mari ya Tuhan Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Bagi saudara-saudara kami dalam keadaan bimbang, takut, gelisah, tidak tahu apa yang akan mereka lakukan karena situasi kondisi keadaan seperti ini. Ya Roh Kudus, tolonglah, pimpinlah, kuatkan dan teguhkan mereka. Kali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Bagi jemaat-Mu yang bergumul dengan pekerjaan, dengan usaha, dengan persoalan-persoalan yang lain, mari ya Tuhan Engkau turut campur tangan. Kau yang menuntun langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Bagi saudara-saudara kami yang terus bekerja berkarya, Tuhan Engkau berkati. Berkati mereka supaya mereka juga boleh menjadi berkat bagi yang lain. Bapa, pada saat ini kami terus berdoa segala bentuk pelayanan yang akan kami terus lakukan, khususnya di tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menolong kami. Hal-hal apa yang harus kami lakukan di dalam tugas pelayanan
untuk jemaat-Mu di tempat ini, dalam situasi kondisi yang seperti ini, supaya pelayanan yang kami lakukan sungguh-sungguh membangun iman, kehidupan, spiritualitas jemaat, pribadi lepas pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami mau berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dan bangsa kami. Kami menyerahkan untuk usaha keras pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi dengan beberapa tahapan-tahapan yang sedang dilakukan dan akan dikerjakan. Kiranya Tuhan sempurnakan semua persiapannya dan Tuhan yang berkati usaha-usaha ini, supaya usaha ini sungguh-sungguh berhasil dan Indonesia dapat dibebaskan dari virus corona. Kami menyerahkan untuk kerja keras pemerintah menumbuh kembangkan perekonomian yang terpuruk oleh karena situasi virus corona ini. Mari ya Tuhan, segala upaya yang sedang dilakukan Tuhan tolong, supaya tidak lama lagi bangsa Indonesia bisa keluar dari krisis kesehatan maupun krisis ekonomi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bangsa Indonesia adalah bangsa yang dicintai oleh Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan secara istimewa. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Mazmur 117 berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Seraya mempersembahkan persembahan kita melalui online, kita menyanyikan Apalah Arti Ibadahmu PKJ 264. Ibadahmu kepada Tuhan.
Seundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa ucapan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, sungguh kami bersyukur dalam segala keadaan kami yang kami rasakan saat ini. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan yang mengizinkan kami untuk kami bisa mengumpulkan ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah gereja Tuhan GKI Pastur boleh diberikan rasa tanggung jawab dan takut akan Tuhan dalam mengelola setiap ucapan syukur yang terkumpul ini Tuhan. Kami berdoa apa yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan boleh Tuhan kelola melalui gereja-Mu sehingga boleh menjadi dampak, menjadi manfaat bagi banyak orang yang membutuhkan. Berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan yang saat ini tengah dilanda berbagai masalah dalam kehidupannya. Biarlah juga Tuhan memberkati mereka satu persatu dan biarlah hidup kami boleh menjadi ibadah yang murni dan menjadikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa, sumber dari segala berkat, kasih dari Yesus Kristus, pertolongan dan bimbingan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.